Nabi tidak pernah rayakan hari lahirnya. Jangan dirayain. Peringatan Maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat Maulid, kapan Maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari lahir beliau, tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi nggak bakal tinggalkan kok. Nabi nggak pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Masalah Isra Mi'raj, saudaraku, kejadian besar. Ambil ibrahnya, yang penting ilmunya. Oh, salat 5 waktu, kejadiannya pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya, iya. Yang Nabi tidak contohin, maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Semua alasan atau argumen Ustadz Wahabi ini ketika mempersoalkan muslimin merayakan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj adalah tidak adanya contoh dan perintah dari Nabi SAW untuk merayakan hari kelahirannya atau juga Isra Mi'raj. Sehingga dikarenakan tidak ada contoh atau perintahnya dari Nabi, dia membuat kesimpulan yang fatal dengan mengatakan jangan dirayakan. Kami katakan kepada Ustadz Wahabi tersebut bahwa dalil merayakan maulid itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Pertama, dalam Quran surah Maryam ayat 15, kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Hari kelahiran di dalam kehidupan para nabi alaihi salam termasuk hari yang penting dan diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan salam kepada Nabi Yahya alaihi salam di hari kelahiran beliau. Kita semua berkeyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paling mulia di antara para nabi dan rasul yang lain, termasuk di dalamnya adalah Nabi Yahya alaihi salam. Maka secara logika yang sehat menetapkan bahwa hari kelahiran beliau Shallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari hari-hari kelahiran mereka. Karena itu sangatlah pantas seorang mukmin merayakan manusia termulia yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedua, Allah memerintahkan mukmin memuliakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Quran surah ke-7 ayat-ayat ke-157. Maka orang-orang yang beriman kepadanya Rasulullah dan memuliakannya, menolongnya. Dalam tafsir Jami Al-Bayan karya Tobari jilid 10 halaman 497, terbitan Hijr li Toba'ah wa Nasir cat pertama 2001 Masehi. Tobari berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang membenarkan Nabiul Ummi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berikrar dengan kenabian beliau Shallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau Shallallahu alaihi wasallam, kami tegaskan dan memuliakan beliau. Tobari berkata, kata azzaruhu adalah mengagungkan, memuliakan dan menjaga beliau Shallallahu alaihi wasallam dari keburukan manusia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan salah satu syarat seorang mukmin adalah memuliakan nabinya, maka merayakan maulid Nabi Shallallahu alaihi adalah salah satu cara dan bukti mengutamakan dan memuliakan beliau. Sekalipun bentuk maulid semacam ini tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah atau para sahabat. Namun memuliakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terdapat nas dan aslinya sehingga tidak dapat dikatakan bid'ah. Bahkan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib memperingati lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan melakukan akikah. Di dalam kitab Al-Hawi lil Hawi karya Al-Suyuti jilid 1 halaman 188, terbitan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah cetakan pertama tahun 2000 Masehi,
As-Suyuti berkata bahwa kakeknya yaitu Abdul Muthalib mengakikahkan kelahirannya di hari ke-7 dan akikah tersebut tidak dilakukan kedua kalinya. Lalu beliau melakukannya dikarenakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW adalah bentuk kesyukurannya kepada Allah yang telah menciptakannya sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebagai pengemban syariat bagi umatnya. Karena itu, kita dianjurkan untuk menunjukkan rasa syukur kita atas kelahirannya dengan berkumpul dan membagikan makanan kepada orang-orang dan hal lainnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan rasa kegembiraan kita. Bahkan ulama, Ustadz pintar ini sendiri yaitu Ibn Taimiyah menyatakan bolehnya merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi. Dalam kitab Iqtida Al-Syirat Al-Mustaqim karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2 halaman 126, terbitan Dar Isbilia tahun 1998 Masehi, Ibn Taimiyah berkata, memuliakan maulid dan menjadikannya sebagai waktu berkumpul orang-orang sebagaimana yang selalu dilakukan oleh sebagian orang, maka baginya terdapat pahala yang besar karena niatnya yang baik dan karena pengagungannya dia untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tegaskan karena pengagungannya dia untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penjelasan Ibn Taimiyah ini membuktikan bahwa ustadz pintar tersebut menentang gurunya dan ajarannya sendiri yang konon memurnikan ajaran Nabi dengan cara tidak merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti ustadz pintar ini tetap akan bersikukuh bahwa merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalilnya, sekalipun kami sudah sampaikan argumen ayat dan riwayatnya. Sekarang mari kita lihat pernyataan dari ulama besar ustadz pintar ini, yaitu Al-Utsaimin di dalam kitabnya Kitab Manduma Usul Al-Fiqih wa Qawaidu karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, halaman 32, terbitan Dar Ibn Al-Jauzi, cetakan ketiga tahun 1434 Hijriah. Al-Utsaimin berkata, tidaklah segala sesuatu memiliki dalil, akan tetapi hanya sebagiannya saja yang memiliki dalil. Bahkan banyak sesuatu yang dalilnya sesuai dan ada juga yang dalilnya tidak ada. Maka dalil bisa saja tidak didapati sehingga bisa dikatakan dalilnya adalah ketiadaan dalil. Contohnya, jika ada seseorang yang berkata sesuatu ini haram untuk dijual, maka kita tanyakan kepadanya, di mana dalilnya? Karena pada asal muasal hukum jual beli adalah halal, maka kita akan dituntut dalil juga. Kita akan menjawab, dalilnya adalah tidak adanya dalil pengharamannya. Karena pada asalnya hal tersebut, yaitu jual beli, adalah halal. Pernyataan Al-Utsaimin ini sangatlah jelas bahwa hal yang tidak ada dalil pengharamannya dikategorikan sebagai hal yang boleh untuk dilakukan. Sehingga jika kita ditanyakan apa dalil perayaan Maulid, maka kita akan menjawab dalilnya adalah pujian-pujian para sahabat yang ada di zaman Nabi SAW kepada beliau SAW masih hidup. Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 halaman 554-555, terbitan Dar Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua 2002 Masehi. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW menyiapkan untuk Hisan sebuah mimbar di dalam masjid, yang mana Hisan berdiri di sana seraya membanggakan Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menguatkan Hisan dengan Ruh Al-Qudus apa-apa yang dia banggakan tentang Rasulullah SAW. Imam Zahabi berkata, sahih, di saat beliau SAW hidup, tidak pernah melarang para sahabat melantunkan pujian-pujian untuk beliau SAW dalam bentuk syair sebagaimana telah dilakukan oleh Hasan bin Sabit.
Namun setelah beliau tiada, rombongan ustadz pintar inilah yang melarang kaum muslimin untuk memuji Nabi SAW di dalam perayaan Maulid. Satu hal yang ingin kami sampaikan kepada rombongan ustadz pintar ini yang katanya anti bid'ah. Bagaimana dengan pernyataan ulama besar Wahabi berikut ini? Dalam kitab Al-Ali Al-Bahiyah karya Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Al-Ashimah, cetakan pertama tahun 2010 Masehi atau 1431 Hijriah, halaman 410. Al-Syekh berkata, demikian pula dalam persoalan bersalawat kepada Nabi SAW, aslinya adalah solawat kepada Nabi SAW dan kepada keluarganya saja. Kami tegaskan aslinya adalah solawat kepada Nabi SAW dan kepada keluarganya saja. Sebagaimana penjelasan hadis Abu Humaid dan selainnya dalam Sahihain atau Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW telah mengajarkan mereka untuk bersolawat kepadanya dan keluarganya. Sesungguhnya ahlu sunnah, maksudnya Wahabi, apabila mereka menyebutkan solawat kepada Nabi SAW dan ketika ingin menyebut keluarga Nabi, mereka juga memasukkan sahabat, maka mereka mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi dan tidak membatasi kepada keluarga saja. Hal ini menurut ahlu sunnah. Maksudnya Wahabi bertujuan agar mereka tidak menyerupai Rafidah dan Syiah dalam keberpihakan mereka kepada keluarga tanpa sahabat. Di sini jelas guru besar Ustadz pintar tersebut mengakui bahwa solawat kepada Nabi SAW yang asli adalah ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kami serahkan kepada pemirsa apa hukumnya jika kalimat solawat itu ditambah. Anehnya dalam hal memuliakan Nabi SAW, manusia pilihan Allah yaitu perayaan Maulid, mereka justru sangat sibuk dan mempertanyakan dalilnya. Sebenarnya ada masalah apa mereka dengan Nabi Muhammad sehingga sangat keberatan dengan merayakan Maulid Nabi SAW? Kami sarankan kepada pemirsa agar terus-menerus untuk merayakan hari kelahiran manusia teragung yang mana dengan mengenang beliau SAW, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di hari kiamat.